jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema nikah jangan main-main. Masya Allah ini jamaah pasti udah gak sabar kan yang di rumah nih pertanyaan pengen dijawab sama guru-guru kita. Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah terima kasih sekali lagi jamaah untuk yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Kita sudah memilih-milih dan ini pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Pertanyaannya dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong samarkan nama saya, baik. Bagaimana hukumnya suami yang pelit? Walaupun istri bekerja, tetapi suami tetap wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Tetapi tidak dengan ayah saya Ustadz. Sudah pernah saya bicarakan secara pelan-pelan mengenai nafkah. Karena saya kasihan dengan ibu saya. Karena dia seperti ibu sekaligus kepala rumah tangga. Bahkan saya pernah dipukul Ustadz gara-gara saya membahas masalah nafkah ini. Mohon dijawab ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah boleh jawab oleh guru kita Ustadz Maulana, silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sudah segmen terakhir di segmen 4 ini. Dan saya harus jawab dengan tenang. Tenang, Sabar ya, sabar. Saya tidak akan kasih kaget kau lagi. Dari segmen 1 sampai segmen 3 kasih kaget terus. Ingat, nafkah suami terhadap istri ketahuilah, dengarkan baik-baik. Ya Allah. Dengarkan baik-baik. Siap Ustaz. Saya harus sampaikan, nafkah itu 3 ya. Tiga perbedaannya. Sesuai kemampuan, sesuai kebutuhan, sesuai kesepakatan. Tidak pernah disebutkan berapa jumlahnya nafkah. Makanya nafkahnya Ustaz Ashari kepada Ustaz Asifa beda dengan nafkahnya Ustaz Sam kepada Jihan. Ternyata nafkahnya Ustaz Ashari kepada Ustaz Asifa harus menanggung bapaknya. Karena Ustaz Asifa menanggung bapaknya, maka dia pun harus menanggung. Sama kalau Ustaz Sam Jihannya masih kuliah, maka Ustaz Sam harus bayarin kuliahnya Jihan. Kan. Untung semester akhir. Kan itu apa artinya? Nafkah, kebutuhan kan. Jadi semua, kalau wanita yang kau nikahi itu dia tanggung saudaranya, dia bayari uang sekolahnya, dia tanggung ibunya, dia tanggung bapaknya. Maka ketika kau nikahi, kau harus tanggung semua itu. Kan itu kebutuhannya kan. Betul. Jadi sebenarnya nafkah itu yang diberikan. Jadi mudah-mudahan jadi diberi paham. Amin. Mohon maaf, ini kan saya jawab pertanyaan. Jadi Betul. nafkah ini panjang. Panjang ya. Ini IP-nya sudah 0 dari tadi. Waktunya terbatas Ustaz, mohon maaf ya. Baik lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari, tidak mau disebutkan namanya. Ini dari Instagram juga pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menikah tapi diawali dengan kumpul kebo. Istilahnya bahkan sudah tinggal satu rumah. Kalau diingatkan untuk menikah dibilang nanti-nanti aja. Apakah pernikahan yang akan dilangsungkan akan mendapat berkah Ustadz, Ustazah? Mohon penjelasannya. Boleh dijawab oleh guru kita Ustazah Siva, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang harus difahami adalah kumpul kebonya saja sudah salah. Itu sudah zina. Ya, dalam Islam sudah ditetapkan sebagai zina. Biasanya pernikahan yang diawali dengan zina, pernikahan yang diawali dengan ketidakbaikan itu juga akan melahirkan ketidakbaikan yang akan datang, ya. Tapi beda dengan orang yang mengawali pernikahan dengan hal-hal yang baik, saling menjaga, saling ifah dan lain sebagainya, maka insya Allah berjalannya pun akan baik. Tetapi kita juga tidak boleh langsung menjudge demikian rupa. Ada orang-orang mohon maaf yang memang diawali dengan zina, dia kumpul kebo dulu, tetapi ketika itu mereka bertobat kepada Allah. Mereka berniat untuk memperbaiki hubungannya kepada Allah, hubungannya kepada pasangannya, dan mereka menikah secara sah. Dua-duanya lebih dekat kepada Allah. Maka di sini keberkahan atau tidaknya dalam suatu rumah tangga itu bukan manusia yang menentukan. Tapi ukuran dan kadarnya itu Allah yang menentukan. Bagaimana ciri-ciri berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Punya istri yang nurut, taat sama agama itu juga berkah. Ya, punya anak yang solih-solihah, cinta sama Al-Quran itu juga berkah. Walaupun pendapatan sedikit tapi keluarga bahagia, tidak pernah ada cekcok, itu juga berkah.
Berapa banyak orang karena harta tapi malah cerai. Pendapatan banyak, suami istri punya duit saling punya ya gitu ya. Tapi malah tidak ada keberkahan, saling sikut sana sini dan lain sebagainya. Jadi ukuran keberkahan itu bagaimana Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, ziyadatul khair. Jadi kalau misalnya kita berasa di dalam rumah tangga, oh semakin mendekat kepada Allah, berarti tandanya berkah, semakin tenang, Masya Allah. Baik jamaah, mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Terus kirimkan, mungkin nanti di lain episode akan dijawab oleh guru-guru kita. Alhamdulillah hari ini tema kita nikah jangan main-main. Insya Allah akan langsung ditarik kesimpulan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan guru. Baik, bismillah, mantap baik guruku Ustaz Maulana Ustaz Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu sangat mudah. Makanya disebutkan jangan dipermainkan karena mudah untuk menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Dan setelah menjadi halal semuanya akan bernilai ibadah. Namun ternyata apa yang kita bahas tadi bukan hanya pernikahan tapi juga ada perpisahan. Maka permudah pernikahan, persulitlah perpisahan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memikirkan, yakni kita harus memikirkan bagaimana kehidupan kita ini menjadi sesuatu yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan agar semuanya bernilai ibadah. Nikah itu sebuah kabar gembira, jangan disembunyikan. Kenapa? Karena kalau disembunyikan akan menyebarkan fitnah. Kenapa harus disiarkan? Supaya orang-orang tahu mereka adalah halal. Supaya menjadi contoh bahwa inilah pasangan halal yang harus kita contohkan. Jangan menjadi contoh buruk. Contoh buruk buktinya apa Ustadz? Ketika kita misalnya menyembunyikan sebuah pernikahan, maka orang-orang akan mengira kita belum halal. Oh mereka aja belum halal sudah bisa pegangan. Padahal kita sudah halal, tapi orang tidak tahu. Maka subhanallah siarkan pernikahan supaya tidak menjadi ilmu. Dan nikah itu membutuhkan ilmu. Apapun kita hidup di dunia ini butuh ilmu. Masuk kubur kalau nggak ada ilmu nggak bisa jawab pertanyaan mungkar nakir. Meninggal pun butuh ilmunya. Maka pernikahan itu membutuhkan ilmu supaya kita tidak salah jalan di depannya. Maka subhanallah kita sama-sama berdoa bagaimana supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat wa rizqan thayyiba. Ya Allah kami memohon kepadamu rezeki yang halal banyak lagi berberkah wa amalan mutaqabbala. Dan kami memohon kepadamu agar menerima segala amal ibadah kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah insyaallah di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak sekali dari guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah juga yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.